Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 SD Yayasan Beribu, kembali lagi dengan mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang materi, kita lihat mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Akan dibagi dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama kita akan mengenal tentang nama-nama Allah atau yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Kira-kira ada yang masih ingat ada berapa jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Ya, betul, ada 99 nama. Ya. Nah, di sini kita akan bahas 4 nama. Apa saja? Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua yang ada di muka bumi ini tidak akan mungkin ada kecuali atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimaninya atau percaya di dalam hati. Tempatnya iman itu ada di dalam hati ya anak-anak. Kemudian setelah kita iman di dalam hati, maka kita mengamalkannya dalam sebuah perbuatan, baik itu ibadah, berdoa, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat ya. Yang pertama ada Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Dan yang keempat adalah Al-Ahad. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-Mumit. Yang pertama itu adalah Al-Mumit. Arti Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Allah berkuasa dan berkehendak atas kematian makhluknya. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah itu mutlak dan pasti akan terjadi. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian dan setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Ya, jadi semua makhluk hidup baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mengalami kematian. Penjelasan ini terdapat pada Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 40, surat ke-40 ayat ke-68 ya maksudnya. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Mumit, bukti Allah bersifat Al-Mumit. 1. Perhatikanlah sekeliling lingkunganmu. Tentunya ada saja berita tentang kematian seseorang, baik itu seorang bayi, anak-anak, pemuda, orang dewasa, sampai orang yang sudah tua. Kematian datang tanpa memandang usia. Bukan hanya manusia, makhluk hidup lainnya juga tidak luput dari kematian, seperti yang Bapak jelaskan tadi, seperti hewan dan tumbuhan. Kematian setiap makhluk adalah kepastian yang akan dialami dan tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Nah, ini penjelasannya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahdu bimasbuqin. Artinya, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Ya, itu tadi penjelasan tentang Al-Mumit. Sekarang kita masuk ke Al-Hayyu. Ya, arti Asmaul Husnanya 1. Itu salah ya.
Maksudnya Al-Hayyu artinya Allah Maha menghidupkan. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kehidupan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi sendiri kebutuhannya dan mengatur sendiri alam semesta tanpa bantuan makhluk. Ya, itu salah ketik ya, maksudnya Al-Hayy ya. Awas jangan sampai ketukar. Nah, makhluk Allah seperti manusia, hewan, dan tumbuhanlah yang membutuhkan Allah, bukan sebaliknya. Jadi yang membutuhkan itu makhluknya, bukan Allah. Ya, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk sama sekali. Allah juga yang menghidupkan kehidupan makhluk yang ada di muka bumi. Penjelasannya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang mudah-mudahan semuanya sudah hafal ya. Bagaimana bunyinya? Nah, Al-Baqarah ini sering juga disebut dengan ayat kursi. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Hayy. Bukti Allah bersikap Al-Hayy. 1. Pergantian siang dan malam, panas dan hujan, matahari pada pagi hari dan tenggelam di sore hari, serta bulan yang muncul pada malam hari adalah beberapa contoh adanya bukti bahwa Allah Maha Hidup. Semuanya bergerak secara beraturan dan rapi. Keteraturan alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup. Nah, tadi dua Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Al-Mumit, yang kedua Al-Hayy. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Arti Asmaul Husna Al-Qayyum. 1. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah memiliki sifat Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri dan tidak bergantung kepada makhluknya. Allah menciptakan segala sesuatu secara sendiri, mengaturnya secara sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Buktinya apa? Perhatikan alam semesta ini. Dunia dan seisinya Allah ciptakan tanpa bantuan dari makhluknya. Kemandirian Allah bersifat mutlak. Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, dan pertolongan. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan tempat, waktu, serta pertolongan kepada makhluknya. Nah, ini yang terakhir, yaitu Asmaul Husna Al-Ahad. Arti Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Apa itu Esa? Esa artinya tunggal atau satu-satunya. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyerupainya, seperti yang ada di dalam syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Coba baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering diulang-ulang di dalam sholat ya. Nah,
Penjelasan Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad ada dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-3. Pasti semuanya sudah hafal dong. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat ahad yang Allah miliki. Keesaan Allah berarti hanya Allah satu-satunya tempat untuk bergantung. Dalam lafaz syahadat terdapat pernyataan keyakinan bahwa Allah itu Esa. Ketika seseorang telah mengucapkan syahadat, maka ia wajib menyembah kepada Allah, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Apa buktinya Allah bersifat Al-Ahad? Keteraturan sistem tata surya yang ada di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Siapakah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Ya, itu tadi penjelasan tentang 4 Asmaul Husna. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron ala itimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.